Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi Lebaran. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, pasti ada salah-salah kata dari kami, dari video-video kami. Mohon dimaafkan. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda yang merayakan. Untuk Anda yang tidak merayakan, tentu selamat liburan. Karena ini liburan enak sekali. Buat yang lebaran juga enak sekali, bisa ketemu keluarga, akhirnya mudik. Sekarang H+1. Kemarin tuh lebaran. Lebaran kita selalu seperti biasa, makan itu banyak sekali, ya, seperti balas dendam habis puasa. Nah sekarang pagi ini saatnya kita bakar dulu yang kemarin kita makan, ribuan kalori yang kita makan. Nah tapi yang spesial pada lebaran ini adalah kendaraannya. Ini adalah BMW i5, suatu BMW seri 5 tapi listrik. Kami sudah nyoba ini waktu itu di Portugal, pertama kali launching juga saat itu. Dan di Indonesia ini belum ada harganya, ini masih baru sekali. Dan ganteng juga. Waktu di Portugal kemarin kami sempat ngelihat ada keanehan pada mobil ini di bentuk bagian ini ya. Tapi seperti biasa BMW, lama-lama dilihatnya enak. Dari belakang enak, dari depan juga enak. Yes, BMW yang pakai i itu adalah yang listrik-listrik. Namun yang pertama i justru tidak listrik mobilnya. BMW i8 ya listrik tapi tidak murni listrik. i8 itu adalah mobil hybrid, plug-in hybrid. Nah mesinnya ada tapi hanya 3 silinder. Kemudian ada BMW i lagi i3. Nah itu baru full listrik. Bentuknya lucu sekali. Kami sudah sempat coba dan kami suka sekali mobil itu. Sayang range-nya itu belum jauh, baterainya belum sebesar itu juga. Nah, bicara soal baterai, untuk yang i5 ini baterainya 81,2 kWh netnya. Range-nya bisa 582 km katanya BMW. Besar juga baterainya. Charger tentu bisa DC charging. Ngecharge-nya bisa sampai 205 kW DC chargingnya. Jadi lumayan cepet juga. 10% ke 80% di 205 kW tuh setengah jam lah cukup. Tapi ini bukan review ya, ini cuma ngebahas sedikit saja mengenai mobil lebaran kami. Ini adalah mobil lebaran dan ini adalah mobil mudik kami. Tapi kita bahas yang ini dulu. Nanti video review yang proper ada di channel Motomobi. Subscribe juga ke channel Motomobi selain ke channel Mobi ini. Kalau belum subscribe yang ini, subscribe juga. Yang gantengnya lagi dari mobil ini adalah grill yang menyala. Kalau kita buka kuncinya, kunci dulu, kemudian kita buka. Iya, nyala, keren tuh kalau malam, keren sekali. Nah ini trimnya M Sport ya, jadi bentuknya lebih sporty sekali dengan bumper M. Velgnya juga besar sekali, 20 inch. Depan lebarnya 245, yang belakangnya 275. Terus kalau lupa kita naik BMW seri berapa, ada tulisannya ini 5. Bagasi luas sekali ke dalam terutama. Dan ini masuk Indonesia eDrive 40, berarti sekelas BMW berapa ya, 540. Nah ini hanya rear wheel drive, jadi single motor listrik hanya di belakang, tapi tenaganya luar biasa, 340 horsepower, torsi maksimalnya 430 Nm. Sekarang kita jalan yuk. Suasananya itu BMW sekarang ya luar biasa. Interiornya tuh luar biasa. Kita beralih ke kamera yang ini. Ini kemarin jatuh di Mandalika, pecah. Lihat ini. Agak gelap ya. Kita buka panoramic roof-nya. Nggak bisa digeser ke belakang. Biasanya digeser ke depan untuk buka. Karena memang bukanya itu dari belakang ke depan. Agak kurang umum ya untuk panoramic roof ya. Nah, sebenarnya karena untuk memperlega headroom belakang. Kalau bukanya ke belakang, itu headroom belakang itu akan kemakan sedikit. Nah, kalau ini
ke depan nggak ngaruh ke headroom. Jadi lebih bagus begini sebenarnya, bukanya dari belakang ke depan, cuma agak kurang terbiasa saja melakukannya. Kita jalan. Nah, itu kan ada P-nya ya, tapi P-nya itu nggak ada tombol khususnya, adanya tombol rem tangan seperti ini. Praktis, nggak 2 kali kerja sebenarnya. Dan kalau kami jalan naik BMW listrik, kami selalu posisi di B, habis turun, mundurin ke D, mundurin lagi ke B untuk one pedal driving. Ya, video ini ngeditnya tidak seindah biasanya karena ini ngerjain sendiri, ngedit sendiri juga. Jadi mohon maaf, nikmati saja, ini namanya vlog-vlog yang sebenarnya tuh seperti ini, lebih kasual. Dan pertama kali nyetir, rasanya nyetir BMW i5 ini di tanah Indonesia, bukan tanah, aspal Indonesia, itu memang beda dengan aspal yang ada di Portugal. Cuma first impressionnya memang luar biasa, rasa suspensinya itu memang beneran empuk. Kami rasa di Portugal tuh, oh ini empuk, enak juga, tapi nggak yakin di Indonesia akan rasa empuknya tuh terasa. Tapi di Indonesia ini, di aspal Indonesia, rasa ini lebih empuk, lebih enak, apalagi dibanding dengan seri 5 sebelumnya, tentu lebih improve ya. Dan lagi ada baterai di bawahnya, jadi mobil ini kan berat ya, mobil lebih berat itu pasti ada lebih empuk. Ada tukang foto jalanan. Ini kayak hari Minggu aja gitu, banyak yang moto-moto. Sebenarnya mereka moto-moto motor sih, cuma ya adalah siapa tahu dapat ke foto juga mobil. Ternyata orang yang pengen olahraga membakar kalori lebaran kemarin banyak juga. Kita cobain fitur parkir sendiri, start reverse parking. Kita bisa pilih yang mana, kosong sekali sih, ya udah mana aja lah. Start reverse parking dah. Setirnya juga muter sendiri, agak-agak ngeri nih reverse parking ini, karena nggak percaya aja kadang-kadang. Walaupun engineer Jerman tuh udah memperhitungkan, tapi nggak tahu kenapa ya, kita terbiasa parkir sendiri, melakukan sendiri. Ngerem nggak dia? Ngerem nggak? Kok miring sih parkirnya? Sudah kami perbaiki sendiri parkirnya. Dan ini lihat interiornya, ini kayu asli dan ada model kayak retak-retak begini. Ini bukan retak ya, ini modelnya begini. Gimana menurut Anda? Mati sendiri, nggak perlu dimatiin. Biasanya nggak parkir di sini, biasanya parkir di sebelah sana karena tadi ngantri masuknya, jadi kita pindah parkir sini juga jadi lebih lega. Dan kalau lari itu tentu nggak pakai topeng, karena itu kalau topeng kalau udah basah kena keringet itu kayak kelep rasanya, nggak bisa nafas dan takut disangka maling. Parkiran yang bagian sini tuh biasanya sepi, tapi sekarang tuh rame, heran. Udah 6 kilo aja, 6 kilo cukup, oke. PC 715, nggak kayak bulan puasa bisa PS 6. Nggak apa-apa, yang penting bakar kalori yang kemarin. Nah, udah lebaran nih, pada olahraga. Oke, sebenarnya tadi tuh mau 10 km, cuma karena agak kesiangan, mataharinya tuh mulai pedas di kulit, jadi kami milih untuk 6 kilo aja cukup, besok lagi. Oke, nah kami juga tahu ini kenapa rame, karena setelah sebulan penuh puasa, banyak yang mungkin nggak olahraga pas puasa, begitu lebaran langsung pada olahraga. Itu pun yang nggak mudik, udah segini rame. Gimana, ganteng kan? Aduh, rasanya pengen punya tapi kok nggak butuh gitu sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari samping ini kelihatan panjang ya, karena memang panjang. Ini BMW seri 5, panjangnya itu 5 meter lebih. 5 meter lebih, seri 5, udah kayak seri 7. AC, jangan
ASEAN. Kalau ber-AC-AC habis olahraga baju basah tidak bagus ya, anginnya aja. AC-nya matiin. Ini air ketinggalan di dalam mobil. Jadi harusnya tadi persis habis lari minum. Ini nggak bisa langsung minum tapi sudah. Lupa stretching. Mati lagi. Oke, mobil ini tuh range-nya 582 km. Itu berarti kurang lebih 7 km per kWh. Ya kan? Apakah benar bisa 7 km per kWh? Mendingan kita tes sekarang nih mumpung Jakarta kosong dan masih pagi. Tapi jadi harus nyalain AC lagi. Kalau nggak adil. Pakai topeng lagi. Reset. Oke, kita masuk tol dalam kota. Ini tuh menyilaukan dari matahari nih. Itu agak padat juga ya ke arah Cikampek ya. Ternyata masih ada yang mau mencoba mudik hari ini mungkin, atau jalan-jalan ke Bekasi. Kita pakai adaptive cruise control di 80 km per jam, tapi sebenarnya 75 karena truk depan jalan 75 km per jam. Nah, ini sudah minta pegang setir nih warna kuning. Hanya cukup dipegang saja, tidak perlu digoyangin. Nah, mobil-mobil lain itu untuk adaptive cruise control yang nyetir sendiri itu harus digoyangin untuk bisa mematikan kuning-kuning itu tadi. Kalau BMW paling enak tinggal dipegang aja satu tangan, dia sudah mati. Jadi sebenarnya untuk adaptive cruise control tetap harus dipegang. Nah, kalau kita mau pindah lajur, ya, kita tinggal lihat spion kosong, kita sen kanan, colek kanan gini. Ini garis tegas sebentar hilang. Nah, sen nggak mati-mati, dia akan pindah lajur sendiri. Wih! Pegang dikit kuning. Nah, ini nggak tahu kelihatan apa enggak, ada head up display-nya yang menampilkan adaptive cruise control-nya juga. Masih belum pakai topeng, mohon maaf karena takut topengnya basah keringat. Topengnya masih baru dicuci, pengen dipakai seharian hari ini. Nah, kita jalan 80 km per jam aja, maksimum speed di tol dalam kota. Sebenarnya ini mobil kalau digaspol bisa sampai hampir 200 km per jam. Itu adalah electronically limited karena motor listriknya ya. 193 km per jam kalau nggak salah dia bisa. Nah, kalau 0 ke 100 km per jam ini cukup kencang, walaupun single motor dia tuh klaimnya tuh 6 detik. Tapi biasanya yang udah kalau BMW itu 6 detik itu bohong. Mungkin di 5,7, 5,8 atau bahkan 5,6 detik 0 ke 100 km per jam. Biasa ya. Enaknya kosong Jakarta. Lihat nih Jakarta bersih, udaranya, lalu lintasnya lancar, nggak macet. Coba tiap hari Lebaran, pasti polusi itu tertangani masalahnya. Sudah di rumah lagi. Nah, kita lihat nih. Kita jalan 49,6 km selama 42 menit. Rata-rata pemakaiannya 7,8 km per kWh. Berarti lebih hemat dibandingkan sama range yang diberikan. Tapi itu dengan rata-rata 70 km per jam. Gimana kalau rata-ratanya 20-an km per jam? Pasti lebih boros. Tapi memang terbukti kalau keluar kota dengan rata-rata 80 itu pasti hemat dan pasti lebih panjang dibandingkan dengan range klaimnya. Oke, sekarang sudah siap jalan-jalan Lebaran hari kedua, mengunjungi keluarga-keluarga lagi. Nanti bisa dibilang mudik kan? Karena ini mobil Lebaran, mobil mudiknya yang itu kita beralih ke mobil ini. Ini adalah mobil tank, GWM Tank, Great Wall Motor. Jadi ini tuh Land Cruiser versi setengah harga. Nah, video tentang ini bukan di sini ya. Setelah video yang ini, makanya subscribe dan tekan tombol lonceng channel Omobi. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas pada video ini. Terima kasih telah menonton.